Untuk Menteri Keuangan dulu ya, Pak Purbaya minta tanggapan soal laporan Bank Dunia soal potensi defisit melebar hingga 2027 dari Ibnu Bloomberg Technos. Ada orangnya? Ibnu mana? Oh itu orangnya Ibnu namanya. Jadi saya suruh nanggepin Bank Dunia. Ya suka-suka dia prediksi boleh, nggak prediksi juga nggak apa-apa. Tapi kan selama ini juga sering meleset. Begini, kalau APBN kan di bawah kendali kita, bukan market yang jalan sendiri. Jadi defisitnya melebar apa enggak tergantung kepiawaian kita untuk mengendalikan belanja dan meningkatkan pendapatan dari pajak maupun bea cukai maupun PNBP ya. Ini kan kita baru melakukan perbaikan pajak, prakteknya diperbaiki, bea cukai juga sedang diperbaiki kinerjanya. Harusnya sih bea cukai kan sudah saya tunjukkan kan ke wartawan bahwa kita sudah menerapkan AI di lapangan dan harusnya ke depan akan membaik terus. Itu dari perbaikan AI aja kita bisa dapat 1 triliun tuh minimal tuh. Nanti kita akan perbaiki lagi yang lain-lain, harusnya kebocoran dari bea cukai akan berkurang dengan signifikan. Jadi yang dilakukan oleh World Bank adalah prediksi ceteris paribus. Dalam keadaan seperti sekarang, nggak ada apa-apa, nggak ada perbaikan, ya gitulah kalau prediksi makroekonomi gitu. Berdasarkan past behavior dari sistemnya. Padahal kan kita sedang berubah. Dan satu lagi, belanja juga kita kendalikan. Artinya bisa aja melebar, bisa aja enggak, tergantung kebutuhan kita. Tapi saya yakin kita akan kendalikan di level yang masih berkesinambungan ke depannya. Jadi Mas Ibnu, nggak usah terlalu khawatir. Ada Paswa, Pak Luki, ada Pak ini, kamu siapa? Febrio, ada Pak Bimo, ada Pak Jaka, ada Pak Prima, bahkan Pak Askolani. Siap mengendalikan anggaran supaya tetap berkesinambungan. Jadi Anda jangan terlalu percaya World Bank. Kenapa Anda referensi World Bank lagi? Yang ngomong gitu ya. So senang World Bank kali ya. Yang kedua, Pak Purbaya, proyeksi ekonomi sampai akhir tahun berapa pertumbuhannya? Untuk awal 2026 bagaimana? Ini dari AP Kumparan ya, malu. Wah di situ. 2026 kita perkirakan masih belum berubah di 5,2. 2025 sorry. 2025 keempat itu 5,5 lebih sepanjang tahun 2000. Jadi di atas 5,5% ya di triwulan keempat tahun 2025 sampai akhir tahun kira-kira 5,2% untuk 2025. Untuk 2026 kita prediksi 5,4% sesuai dengan APBN-nya. Tapi gini, saya kan sedang hidupkan semua mesin ekonomi. Fiskal udah mulai jalan, moneter udah semakin sinkron, iklim investasi akan diperbaiki. Saya tetap melihat 6% bukan angka yang mustahil untuk tahun 2020 walaupun asumsi kita di 5,4%. Yang ketiga, Pak Purbaya, dengan banyaknya program KL yang meleset di tahun ini, apakah ada penyesuaian atau merubah anggaran di tahun depan dari tiap kontan? Meleset apa ya? Melesetnya apa? Maksudnya meleset apa? Tahun ini? Ya, meleset-meleset dikit kali ya. Tapi karena ada penyesuaian yang diperlukan untuk macam-macam kebijakan kita ya. Tapi enggak bila kita bilang meleset, bahkan akhir tahun ini belanjanya semakin giat tuh kementerian lembaganya. Artinya mereka sudah lebih siap untuk membelanjakan ke anggarannya tahun depan. Jadi kita nggak ngerubah APBN-nya berdasarkan apa yang ada sekarang. Saya pikir mereka sudah lebih siap dibanding sebelum-sebelumnya. Nah, kita terus terang kita agak keteteran tuh. Karena mereka minta duit terus. Jadi kita agak kendalikan sedikit. Jadi dari situ menunjukkan bahwa mereka lebih siap dibanding sebelumnya. Apalagi mereka takut kalau nggak bisa belanja, saya potong anggarannya.
Jadi tahun depan mereka pasti akan lebih baik, jadi kita belum adjust APBN yang ada sekarang. Yang keempat, Pak Menkyu, Satgas P2SP Pokja di Bataging sudah menampung berapa banyak pengaduan dari pelaku terkait apa saja bagian langkah Pokja setelah ini. Jadi sejak 2 hari launching sudah ada 4 pengaduan dari pelaku di berbagai bisnis ya. Isunya adalah pembiayaan, perizinan, perdagangan. Langkahnya apa? Senin bisa. Senin depan akan kita mulai panggil yang ngadu dan yang terlibat, pemerintahnya ya. Kita adukan dua sisi dan kita akan pecahkan masalahnya secepatnya. Jadi di situ nanti saya akan ikut sidang ya, mimpin sidang gue ya. Saya akan mimpin sidang di situ. Ya pengadilan lah, pengadilan kecil supaya itu beres. Kan saya sudah bilang, saya udah sebagai hakim saya tingkatnya udah tinggi, udah setingkat Abu Nawas. Pernah cerita itu kan, tapi memang betul-betul. Jadi kita akan seriusin. Ini langkah pertama untuk melihat kendala real yang dihadapi oleh pelaku bisnis dan kita deteksi sekaligus problem regulasi apa yang bisa kita perbaiki. Terus kelima, Pak Menkyu, mohon update sudah berapa tunggakan pajak dari 200 WP terbesar yang berhasil ditagih hingga hari ini dari Lola DDTC. Berapa? 14, 15? Berapa triliun? Sudah ada 13,44 triliun, Bapak. Jadi 13,44 triliun dari 60 ya? Iya, jadi kalau relatif dibanding 30 November itu ada kenaikan pembayar pajak yang membayar atau mengangsur dari 109 ke 120 Bapak di posisi per 15 Desember. Kalau dari angka naik. Jadi gini, itu sebagian cicil, sebagiannya masih minta diskusi lah. Tapi yang jelas target 60T pasti lambat laun akan tercapai. Mereka tahu kita serius ngejar itu. Yang ke-6, Pak Menkyu, berapa outlook devisa APBN 2025 terkini? Apa masih sesuai outlook 2,78 persen PDB atau lebih lebar? Ini masih kita hitung kan angka masih bergerak terus. Kalau kita lihat sih kira-kira masih di dalam perkiraan kita semula. Jadi belum terlalu bergerak dari perkiraan yang pernah Anda pernah dengar sebelumnya. Mungkin itu dari saya. Silakan komen ke hasil. Pak Swa, Pak Swa, bagaimana upaya Kemenkeu untuk mendorong belanja daerah dan pusat di sisa tahun ini dari Tia Kontan? Kalau tata kelola belanja ya, biasanya semua KL itu sudah ngelok. Ya, ibaratnya itu di sistem saktinya Pak Luki, kalau KL pusat itu udah ngelok. Ya, udah kunci. Maka sekarang ini tinggal pelaksanaan. Ya, dan pelaksanaan bukan berarti bahwa pelaksanaan itu lebih mudah ya. Pelaksanaan tetap harus dilakukan dengan tata kelola yang baik. Lalu kemudian penagihan. Kalau pemerintah daerah, seperti yang saya sudah bilang tadi, kita sih udah lihat ada percepatan peningkatan tambahan belanja di bulan November dibandingkan Oktober. Tapi kalau dari sisi ketersediaan cash di daerah masih banyak sekali. Nah tentu nggak semua daerah sama, tapi kita berharap bahwa daerah akan segera menyelesaikan belanja di bulan Desember ini. Nah bulan Desember ini karena menuju tutup tahun yang paling penting adalah menjaga tata kelola dan menyiapkan laporan-laporan keuangan baik pusat maupun daerah karena kita akan melakukan tutup buku, menerbitkan laporan keuangan dan harus siap untuk diaudit oleh BPK. Saya rasa ini pesan kepada seluruh KL dan juga pemerintah daerah. Saya rasa demikian Pak Menteri. Terima kasih Pak Wamen. Pak Dejisef. Siap. Terima kasih Pak Menteri, mohon izin. Ini pertanyaan tentang RPP DHE, kapan keluar? Ini prosesnya sudah selesai harmonisasi, sedang proses penetapan pengundangan itu di Setnek.
Eee, Tadi ada yang nanya ini dari Stefano Reuters, apakah batas nominal ekspor yang terkena kewajiban tetap 250.000? Jawabannya iya, jadi tetap batasnya itu adalah 250.000. Lalu apakah ini akan berisiko bagi bank swasta? Jawabannya tidak, karena DHE itu pertama dasar berpikirnya adalah konstitusi, pasal 33. Jadi ini adalah sumber daya alam Indonesia. Kita ingin agar hasil dari ekspor kita sebanyak-banyaknya likuiditasnya beredar di Indonesia sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat. Tetapi kedua juga kita tahu bahwa ekspor kita itu satu tahun itu sekitar 260-270 billion US dollar. Dari sekitar 260 billion US dollar itu, sekitar 60% dia yang dalam bentuk DHE. Sehingga masih ada 40% dari sejumlah ekspor tersebut tidak terikat peraturan DHE. Sehingga likuiditas falas masih akan cukup beredar. Nah, ini yang kita harapkan dengan pengaturan yang baru, diharapkan ini akan menjadi lebih mempermudah pengawasan oleh Bank Indonesia sehingga kepatuhan untuk DHE dan juga beredarnya falas di dalam negeri sebagai hasil dari ekspor SDA kita itu semakin banyak. Lalu ada pertanyaan dari diborong juga oleh Stefano Reuters juga ini tentang Stefano mana sih? Ah itu. Oh iya. Udah di mana-mana nanya terus loh. Iya di mana nanya lagi. Boleh Pak dijawab nih Pak. Ini tentang BK Batubara. Nah, ini juga kemarin tanggal 8 minggu lalu di Komisi 11 kita sudah bahas dengan DPR. DPR mendukung kebijakannya adalah tetapkan bea keluar batubara ini untuk meningkatkan penerimaan negara. Nah, ini akan kita lakukan dan sedang berjalan prosesnya. Sehingga nanti secepatnya ini akan mulai meningkatkan penerimaan negara mulai 2026. Sehingga ini akan berlaku kita harapkan mulai Januari. Kemarin Pak Menteri juga sudah menjelaskan bahwa ini harus memastikan bahwa lagi-lagi SDA memberikan sumbangsih yang besar bagi penerimaan negara sesuai dengan pasal 33. Dan ini kita estimasi bisa mencapai 24-25 triliun satu tahun penerimaan dari BK Batubara. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau ada Stefano lagi saya skip nih. Iya Stefano lagi nih Pak, jadi saya skip aja yang dari Stefano. Berikutnya ini ada dari, Dendi Kontan. Dendi mana Dendi? Ah, ya Dendi tanya tentang insentif pajak untuk aksi korporasi BUMN. Sebenarnya aksi korporasi BUMN itu yang mereka butuhkan adalah supaya terjadi kemudahan ketika mereka melakukan merger, terutama ini adalah konsolidasi supaya tesnya itu adalah tercipta value added ekstra ketika mereka melakukan konsolidasi. Tetapi kemudian seringkali mereka berhadapan langsung dengan nilai buku versus nilai pasar dari asetnya ketika mereka melakukan konsolidasi. Nah, dalam hal ini yang biasanya sering terjadi adalah capital gain. Nah, dengan capital gain yang ada capital gain tax-nya, itu seringkali menjadi hambatan bagi mereka. Nah, ini sudah ada PMK-nya sebenarnya penggunaan nilai buku. Nah, jadi ini sebenarnya bukan insentif, ini adalah memastikan mereka tetap membayar pajak sesuai dengan capital gain tersebut, cuma kita berikan pengaturan supaya tidak langsung dibayarkan di satu tahun, di satu hari tersebut. Sehingga kita spread sesuai dengan depresiasinya ke depan. Nah, akan tetapi kita juga melihat ada banyak permintaan dari BUMN dan juga Danantara dalam hal ini. Intinya tidak ada perlakuan perpajakan yang berbeda antara BUMN dengan perusahaan korporasi lain. Karena BUMN dan khususnya Danantara sekarang ini adalah komersil. Kita harapkan mereka menciptakan value added lebih banyak. Kalau ada kebutuhan untuk konsolidasi, nanti kita akan dukung secepatnya supaya mereka bisa menghasilkan nilai tambah yang lebih besar, lebih cepat. Mungkin itu Pak Menteri, terima kasih Pak. Saya tambahkan yang terakhir yang Pak Febrio bilang soal insentif pajak untuk aksi korporasi, mungkin nggak akan kita kasih.
begitu. Dulu kan ada diskusi, ternyata waktu itu antara mana? Agak itu ada sisi komersial di situ. Jadi kita akan cek assess sesuai dengan kondisi secara komersial aja gitu. Dirjen Anggaran sedang. Terima kasih Pak Menteri, teman-teman media, selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini melanjutkan saja tadi dari penjelasan yang disampaikan oleh Pak Menteri maupun Pak Wamen, sekaligus tadi menjawab beberapa pertanyaan. Kalau di list saya ini ada 3 pertanyaan nih di sini. Ini dari yang gampang dulu dari Grace. Wah, mana Grace nih? Katanya, pertanyaannya, mengapa sampai saat ini Perpres Rencana APBN belum terbit? Kapan akan diterbitkan? Itu sudah diterbitkan, nomornya Perpres 118 tahun 2025, tapi mungkin belum dipublish karena masih proses pengundangan kayaknya. Tapi sudah diterbitkan, itulah sebagai dasar tadi penerbitan DIPA kita buat 2026, sorry. Udah Perpres 118. Perpres 118 ininya Grace. Dan itu sebagai dasar tadi, makanya DIPA itu udah jalan semua. Teman-teman KL itu semua sudah bisa sekarang mulai melakukan misalnya pra-lelang misalnya, itu sudah bisa penyiapan gaji untuk 1 Januari 2026 itu sudah bisa dilakukan karena tadi sudah terbit DIPA-nya tadi. Kemudian juga ada pertanyaan dari Lola, nih, Mbak Lola. Jelang tutup tahun, apa saja fokus belanja pemerintah? Bagaimana strategi untuk mengoptimalkan belanja? Tadi sampaikan Pak Wamen, saya melengkapi saja. Pertama, gimana pun juga, nih akhir tahun nih tinggal 2 minggu lagi. Ternyata dihitung tinggal 7 hari kerja lagi nih Pak Menteri. Itu kita tetap fokus bagaimana menyelesaikan berbagai program prioritas pemerintah dan presiden. Itu yang coba kita dorong terus. Tapi kita juga selalu melihat menjaga spirit dari Impres 1, di mana untuk belanja-belanja yang tidak perlu, belanja-belanja yang tidak efisien, itu yang tetap kita jaga. Jadi bukan hanya sekedar menghabiskan anggaran, tapi juga kita memastikan anggaran itu tetap dibelanjakan sesuai dengan seproduktif mungkin, seefektif mungkin, seefisien mungkin. Kemudian terakhir ini juga dari Maulana, untuk menahan defisit yang melebar karena potensi pendapatan negara terkontraksi, apakah pemerintah berencana untuk menahan belanja non-KL 2025? Kembali lagi kita sangat dinamis, kita akan melihat perkembangan apa yang terjadi selama 2 minggu terakhir, akan terjadi 2 minggu terakhir ini. Mungkin dari situ nanti akan kita putuskan akan seperti apa. Mungkin demikian Pak Menteri. Terima kasih Pak Luki, Pak Dirjen Pajak. Terima kasih Pak Menteri. Ada lumayan, ada pertanyaan banyak nih Pak. Banyak amat, 12 loh. Tapi ada beberapa yang Pilih yang sama Pak. pendek-pendek aja. Ini kayaknya sekalian aja Pak izin Pak. Memisahkan diri Pak. Bahaya. Jadi ada 5 pertanyaan terkait dengan ini Pak. Ijon Pak, kayaknya pada senang reboisasi ini Pak. Atau mungkin green economy gitu. Jadi perlu diluruskan, ini ada pertanyaan dari Mas Wildan, Mas Dendi, Mbak Trian, Mas Reza. Dari DDTC, Kontan, IDN, dan IKI. Jadi ini harus diluruskan bahwa dinamisasi pajak itu sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ini prinsipnya angsuran bulanan PPh pasal 25 itu yang dibayar sendiri oleh wajib pajak didasarkan pada kinerja Y-1, jadi tahun sebelumnya. Nah, makanya ketika di tahun berjalan itu Direktorat Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk menyesuaikan besaran angsuran tersebut dalam rangka penyesuaian terhadap adanya penghasilan-penghasilan yang
berbeda polanya dengan tahun yang sebelumnya, atau beberapa penghasilan yang sifatnya itu penghasilan yang tidak teratur. Kemudian apabila ada perubahan kegiatan usaha atau perubahan size usaha dan juga peningkatan bisnis dari wajib pajak. Nah, hal ini dimaksudkan supaya angsuran wajib pajak di dalam tahun yang berjalan ini sedapat mungkin bisa diupayakan mendekati jumlah pajak yang memang seharusnya terutang di akhir tahun. Konteksnya apa? Supaya itu bisa mengurangi beban kurang bayar wajib pajak pada saat penyampaian SPT tahunan di tahun 2026. Kemudian pertanyaan yang terkait dengan WP high weight individual yang dipanggil di DJP. Jadi pemanggilan wajib pajak ini prinsipnya tugas rutin Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka klarifikasi data. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, data kita makin lengkap, makin terintegrasi dari sekitar 170 instansi, lembaga, asosiasi, Pemda gitu ya. Maka kami melakukan pemanggilan untuk klarifikasi. Nah, klarifikasi itu kita cocokin datanya antara data yang disampaikan oleh wajib pajak melalui SPT, kemudian dengan data yang kita peroleh dari sistem, dan data-data pihak ketiga yang sudah kita peroleh dari mekanisme pertukaran data, termasuk data inbound dari Automatic Exchange of Information. Tentu tindak lanjut kita ini kita mengedepankan pendekatan yang edukatif, persuasif, dan konsultatif. Jadi wajib pajak kita berikan kesempatan untuk memberikan penjelasan, melakukan pembetulan SPT secara sukarela, dan memastikan pemenuhan kewajiban perpajakannya sudah dilakukan secara benar dan sesuai ketentuan. Kemudian ada pertanyaan yang terkait dengan sudah berapa KPP yang mencapai 100%, ada 27 KPP yang sudah mencapai 100% dari 352 KPP. Tahun lalu baru ada 2 KPP pada periode yang sama. Kemudian tadi yang terkait dengan ikhtisar penagihan pajak dari 200 besar sudah kita jawab. Kemudian terkait Kortex sudah kita jawab juga, sudah ditekankan oleh Bapak Menteri. Itu aja Pak, terima kasih Pak Menteri. Wah, kamu ringkas juga jawabnya ya. Segitu banyak jawabnya ringkas, hebat juga dia. 5 sama ya? Oh. Pak Dirjen Bea Cukai, silakan Pak. Terima kasih Pak Menteri. Ini ada pertanyaan berkaitan dengan apakah donasi buat bencana dari diaspora dianggap sebagai barang impor dan kena pajak. Ini pada prinsipnya bahwa barang yang masuk ke dalam daerah kepabeanan dianggap sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Namun terhadap barang-barang untuk penanggulangan bencana dimungkinkan diberikan fasilitas pembebasan bea masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang pasti bahwa pemerintah menyiapkan fasilitas kepabeanan untuk mendukung penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam PMK nomor 69 PMK 04 2012 atas dasar barang impor kiriman berupa hadiah atau hibah untuk kepentingan penanggulangan bencana. Yang pasti bahwa perlu dipastikan bahwa pemberian fasilitas tersebut adalah bukan merupakan suatu otomatis ya. Tentunya ada hal-hal yang perlu dilengkapi secara administrasi. Mungkin itu aja Pak yang perlu disampaikan Pak. Pak Dirjen, sekarang kalau orang nanya gimana prosedurnya, dia mesti lapor ke siapa? Bisa dijelaskan nggak? Yang pasti mengajukan ini Pak, mengajukan ke Bea Cukai dengan rekomendasi dari PNBP, kemudian BPBD yang ada di daerah. Sehingga dengan adanya surat rekomendasi itu kita bisa memberikan fasilitas itu. PNPB sudah diberitahu belum masalah itu? Sepertinya ya PNBP sudah tahu juga Pak. PNBP ya? Ya. PNBP ya? BPBD, ulangi.
PNBP ya. Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Jadi gini, itu ada di TikTok tuh rame katanya orang keuangan pajak nggak ini bea cukai segala macam nggak ada hatinya katanya. Barang-barang bantuan buat bencana kok dipajakin juga, nggak ada seperti itu sebetulnya, asal di apa, asal melalui prosedur tertentu. Ya tinggal lapor aja ke BNPB, kita langsung pas, gitu kira-kira. Karena nanti kalau nggak ada yang nyolong-nyolong juga tuh, legal masuk. Jadi nggak benar kata beberapa media. Siapa yang ngomong tadi? Tempo ada? Tempo mana? Orang Tempo mana? Dari Tempo? Oh nggak ada. Lain kali tanya ke kita, jadi kita jawab. Nggak ada orang Tempo di sini. Tempo masih ada nggak? Masih ada ya? Oh saya lihat intinya Tempo tuh yang nulis di situ. Jadi konfirmasi ke kita nggak majekin itu barang-barang itu. Asal ada prosedur, nanti dijelasin aja Pak ke itu BNPB, tegaskan lagi bahwa nggak ada pajaknya asal dimintakan ini barang bantuan, gitu kayak gitu. Dirjen Perbenaran, Makasih Pak Menteri. Pak Menteri, Pak Wamen, teman-teman semua, serta rekan-rekan media yang terhormat. Ini ada 2 pertanyaan buat saya. Yang pertama ini pertanyaannya lengkap banget nih. Apakah pemerintah akan kembali memindahkan SAL dari Bank Sentral ke Bank Umum? Kalau iya, kapan? Rencananya berapa? Dan apa pertimbangannya dari Maulana nih? Pertanyaannya lengkap. Jawabannya singkat aja sih. Jadi kita tidak ada ya untuk tahun ini, di akhir tahun ini, karena tadi disampaikan Pak Menteri bahwa potensi kenaikan likuiditas untuk akhir tahun ini akan meningkat ya. Jadi kita akan tabung dulu uang kita ya untuk tahun depan, dan nanti kalau misalnya dinamikanya memungkinkan ya tentunya nanti kita akan bisa gelontorkan lagi ke perbankan. Pertanyaan yang kedua, di sini persiapan KPPN untuk melayani pencairan anggaran akhir tahun. Apakah udah ada peningkatan SPM? Ini dari Wildan. Untuk saat ini peningkatannya luar biasa kalau dibandingkan dengan bulan lalu. SPM-nya sampai tanggal 18 Desember ini udah masuk 611.000. Jadi naik 64% dibandingkan dengan bulan lalu. Dan kalau dibandingkan dengan tahun lalu, ini peningkatannya 5%. Jadi kita sudah mitigasi hal ini. Selain KPPN juga sudah kita equip dengan staf yang memadai. Kita juga telah menyiapkan satgas dari pusat. Termasuk KPPN yang terdampak bencana, semuanya kita siapkan dari infrastruktur telekomunikasinya, kita siapkan Starlink ya, dan juga untuk stafnya juga kita siapkan termasuk penyediaan gensetnya. Jadi harapannya ini tidak ada masalah dan kita siap untuk menghadapi akhir tahun. Terima kasih Pak Menteri. terima kasih Pak Dirjen. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Lani silakan. Terima kasih Pak Menteri. Mungkin satu Pak, kami menambahkan tadi sampaikan Pak Mensua Pak, mengenai support daripada dukungan transfer ke daerah untuk daerah-daerah yang terkena bencana, khususnya di 3 provinsi. Tadi Pak Mensua sudah sampaikan bahwa di penghujung 2025 ini kita akan memberikan keringanan, relaksasi, disbursement daripada dana TKD untuk 3 provinsi itu sekitar 2,2 T, posisi di pertengahan Desember. Terhadap 2,25 T ini kita akan mempermudah, tidak ada syarat salur, tidak ada, kita berikan fleksibilitas, tidak ada yang spesifik grant, bisa digunakan untuk tujuan tertentu secara umum. Dan yang ketiga tentunya semua sisa pendanaan akan kita gelontorkan di penghujung 2025. Jadi ini mungkin kemudahan, fleksibilitas dan support yang kita berikan kepada
3 provinsi yang terkena dampak bencana di tahun 2025. Kebijakan ini teman-teman sekalian akan kita lanjutkan di 2026. Tentunya ini sejalan dengan support dari pemerintah untuk membantu 3 provinsi yang terkena bencana, dan kami lagi menyiapkan PMK-nya untuk bisa menjadi penguatan daripada kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah. Mungkin itu Pak Menteri dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen. Mungkin terakhir Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Terima kasih Pak Menteri, rekan-rekan media. Yang pertama dari Stefano Reuters, apakah akan ada lelang lagi untuk menutup defisit? Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan utang secara instrumen kita memiliki surat berharga negara SBN, memiliki pinjaman. Untuk SBN sendiri isuannya bisa melalui lelang reguler maupun melalui non-lelang. Untuk lelang reguler sendiri, lelang Sun Selasa kemarin tanggal 17 Desember adalah merupakan lelang terakhir di tahun ini. Namun dalam konteks pemenuhan kebutuhan pembiayaan 2025 masih ada beberapa pengadaan utang yang dilakukan pemerintah termasuk project financing, pinjaman untuk pembiayaan proyek. Yang itu tentu disbursement atau penarikan utangnya sesuai dengan perkembangan pelaksanaan proyek dan sesuai dengan termin-terminnya yang itu akan ada perkembangan pelaksanaan proyek sampai akhir tahun. Demikian juga secara terjadwal kami masih ada pinjaman program yang akan dilakukan penarikan oleh pemerintah. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Menteri dan Pak Wamen, meskipun secara outlook defisit APBN dalam lapsem melebar ke 2,78% PDB dari APBN original 2,53%, namun tidak menyebabkan kebutuhan pembiayaan utang yang lebih besar karena pemerintah telah mendapatkan izin dari DPR untuk menggunakan saldo anggaran lebih sebesar 85,6 triliun. Sehingga sampai saat ini pengadaan pembiayaan utang on track untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN tahun anggaran 2025. Yang kedua dari Dendi Kontan, tolong update posisi rasio utang pemerintah saat ini apakah masih aman. Kami secara reguler memperbaharui publikasi statistik utang secara kuartalan dan akhir kuartal 3, meaning akhir September, utang pemerintah outstanding sebesar 9.408 triliun itu setara dengan 40,3% dari PDB, which is ini level yang cukup rendah dibandingkan banyak peer maupun negara-negara secara global, dan tentu ini juga dalam level yang masih aman. Kemudian yang ketiga dari AV Kumparan, bagaimana strategi penerbitan utang di tahun 2026. Pembiayaan utang dilakukan yang pertama untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN secara efisien. Efisien meaning dari sisi biaya minimal, dari sisi risiko acceptable, terkelola, terkendali. Kemudian juga kedua dengan mempertahankan portofolio utang yang optimal, yang terkelola risikonya, baik terkait dengan risiko pasar, pergerakan bunga, pergerakan kurs, maupun dari sisi refinancing risk. Sehingga strategi pembiayaan utang tahun 2026 ingin memastikan tidak saja terpenuhi kebutuhan pembiayaan utang secara efisien, tetapi juga portofolio utang akan tetap optimal. Oleh karena itu, dari sisi komposisi utang, dari sisi tenor, average time to maturity, dari sisi timing akan betul-betul kami refleksikan kepada dua main objektif ini. Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan secara efisien dan dapat dibentuknya portofolio utang yang optimal. Kira-kira demikian secara umum strategi pembiayaan utang 2026. Demikian Pak Menteri, terima kasih. Terima kasih Pak Minto. Masih mau bicara lagi? Oke, saya tanya deh. Coba sebutkan, ceritakan strategi penerbitan SPN Anda.
Makasih Pak Menteri. Jadi dari sisi SPN tentu kita punya tenor yang lebih dari 1 tahun yang disebut dengan seri ON atau seri PBS dan yang di bawah 1 tahun SPN, SPNS. Sejak triwulan keempat 2025 kami meningkatkan penerbitan SPN. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pasar uang, pendalaman pasar, dan sekaligus membangun manajemen kas pemerintah yang lebih efisien. Ya, sehingga ke depan dalam hal ini tahun 2026 kami akan meningkatkan penerbitan SPN, SPNS dengan tenor di bawah 1 tahun, termasuk kami sudah mulai melengkapi tenornya sejak kuartal 4 2025 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan cukup lengkap, sehingga dari sisi pemerintah memiliki fleksibilitas yang lebih baik untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan manajemen cash yang efisien dengan saldo kas yang efisien. Pada saat yang bersamaan market memiliki instrumen yang lengkap yang dibutuhkan oleh investors, khususnya SPN, SPNS juga untuk strategi treasury operation dari investors kita. Demikian Pak Menteri. Terima kasih. Pak Minto atas penjelasannya. Ada lagi yang mau bicara? Aryo? Mas, ada lagi? Pak, kalau nggak lagi, ini pertanyaan terakhir yang disampaikan ke kami. Saya pikir ini akhir dari jumpa pers kita pada sore hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.